Shalom. Shalom untuk semua wanita-wanitanya Allah yang dahsyat. Pada hari ini, puji Tuhan kalau saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan sharing. Dan biarlah sharing ini adalah sharing dari kesaksian saya. Artinya apa? Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, apa yang telah memberikan hasil. Itu yang saya ingin bagikan. Karena ketika saya bertanya sama Tuhan, apa sih yang paling penting? Tuhan bilang begini, yang paling penting itu adalah impartasikan apa yang sudah kamu kerjakan. Karena ketika kita mengimpartasikan apa yang sudah dikerjakan, maka yang lain juga akan menerima hasil yang dahsyat. Puji Tuhan. Mari silakan. Silakan. Yes. But God. Cuma dua kata, yaitu but God. Di dalam judul ini, dua kata yang sangat berkuasa di dalam Alkitab itu adalah but God. Sangat banyak ya rancangan iblis yang diberikan itu untuk anak-anak Tuhan. Namun ketika but God ini terjadi, setelah itu kita pasti melihat victory. Saya bertanya sama Tuhan, apa arti but God itu? Tuhan berkata adalah intervensiku untuk menolong anak-anakku yang bersedia untuk mempercayai aku. Aku ini sanggup untuk memutar balik keadaannya ketika dia itu mengalaminya. Dan hal itu justru akan menambah pengalaman pribadinya untuk bermitra bersama dengan aku. Ini adalah waktu terbaik bagi anak-anakku untuk menikmati mujizat pembalikan keadaan yang cuma aku, cuma Tuhan yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa apa yang akan disampaikan pada hari ini, ketika kita bisa menangkapnya, maka apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan itu siap sedia untuk membalikannya itu justru untuk menjadi kemenangan yang luar biasa. Silakan. Yusuf adalah seorang yang mengalami but God itu berlapis-lapis. Saya katakan kenapa berlapis-lapis? Karena setiap kehidupan dia itu sepertinya dia tidak pernah bisa itu masuk ke dalam keadaan yang terus sukar dan terus menjadikan dia kalah. Yusuf adalah seorang yang mengalami penyertaan Tuhan yang berlapis-lapis. Apapun keadaan yang ada pada Yusuf, Tuhan tidak biarkan dia kalah. Silakan. Kejadian 50, 20a itu mengatakan begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allahku telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. The devil means evil, but God always means good. Saya melihat itu bahwa hari-hari ini, kita itu benar-benar dengan pandemi ini, saudara. Saya melihat bahwa saya justru sangat merasakan karena saya bekerja. Jadi, ada begitu banyak hal yang perkara-perkara yang sesungguhnya saya percaya itu baik. Tapi tiba-tiba dengan pandemi ini, itu menjadi tidak jadi, saudara. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang bekerjanya itu adalah pembuat desain. Ya. Dan saya melihat bahwa kami menerima proyek cukup besar gitu ya di awal tahun. Kami bersorak-sorai dan kami bilang, wow God, this is so good. Tapi memasuki pandemi, maka orang yang memberikan pekerjaan itu kepada kami berkata, kita terpaksa untuk menundanya. Kita terpaksa untuk menundanya. Nanti aja, kalau nanti COVID udah selesai, baru kita akan memberikan pekerjaan ini. Padahal SPK itu sudah ada. Padahal kami itu sudah ready untuk meminta DP kepada klien kami ini. Ini yang saya bilang. Tetapi saat itu saya berkata, Tuhan, how? Tuhan cuma bilang begini, apa yang sudah diberikan itu tidak bisa ditunda lagi. Kamu perkatakan saja, tidak bisa ditunda lagi. Tidak bisa ditunda lagi. Saya teringat kepada Yusuf. Yusuf juga mengalami hal yang seperti ini. Tetapi karena ada Tuhan, maka apapun yang manusia mau nunda, itu tidak akan pernah terjadi. Karena Tuhan berkata tidak akan ditunda. Silakan. Kesimpulan atas seorang Yusuf adalah begini. Di dalam setiap situasi kondisi di dalam Yusuf itu berada,
Tuhan selalu menyertai dia. Yusuf karena disertai oleh Tuhan, dia selalu prosper. Dia selalu berkelimpahan. Dia tidak kekurangan apapun juga. Setiap dimanapun dia berada, di situ orang akan menghormati dia. Dimanapun Yusuf berada, keadaan yang manajemen yang begitu begitu kacau, karena Yusuf ada di situ, jadi teratur. Dan di tempat di mana Yusuf berada, di situ Yusuf selalu menerima perlakuan yang istimewa. Demikian pula saya, saudara. Apa yang saya simpulkan ini selalu menjadi apa yang ada di dalam hati saya. Saya selalu bilang begini, Tuhan, di dalam setiap situasi kondisi di mana Tuhan mengutus saya, di situ sama seperti Yusuf, saya juga sama akan prosper. Because of what? Karena Tuhan itu menyertai saya. Dan tidak hanya itu, ada perlakuan istimewa yang saya pasti akan terima. Saudara, saya itu mengimani itu dan selalu saya perkatakan terus-menerus. Kenapa? Karena saya tahu kalau Yusuf bisa alami seperti itu, saya juga bisa mengalami seperti itu. Dan saudara juga pasti bisa mengalami sebagaimana Yusuf mengalami. Silakan. Setiap masalah atau ketidakadilan yang mendatangi kita, sebenarnya itu dirancang Tuhan untuk mendatangkan promosi dan berkat bagi kita. Dan itu pasti. Jadi apapun juga yang mendatangi kita, kalaupun itu buruk, saya akan berkata begitu, tetap puji Tuhan. Kenapa? Pasti ini jadi berkat. Pasti ini mendatangkan promosi yang dahsyat. Jadi respon pertama saya, saudara, nggak pernah saya, aduh Tuhan dahsyat, aduh Tuhan, kenapa jadi begini Tuhan, kenapa jadi begini, nggak mau. Saya bilang begini, apapun yang mendatangi saya, Bapak saya pasti mendatangkan kebaikan untuk itu. Silakan. God did not create you and me to fit in, but He intends for you and me to stand out. Kalau kita itu ya, kita harus mengerti bahwa Tuhan tuh menciptakan kita itu nggak bakalan itu sama dengan yang lain. Pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup kita yang membuat kita berbeda. Dan saya selalu berkata, I was created for greatness. A great God is inside of me. Maliaki 3 ayat 18 mengatakan begini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang beribadah, yang tidak beribadah kepada Dia. Artinya apa? Faktor Tuhanlah yang ada di dalam hidupku yang membuat saya pasti berbeda. Kalau orang itu ngejeblak, saya pasti bangkit. Kalau orang itu kalah, saya pasti menang, saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini Tuhan itu kepingin kita tuh muncul berbeda dan berbeda. Silakan. Apa yang membuat kita berbeda? Respon kitalah yang membuat kita menerima hasil yang berbeda dengan masalah yang sama. Saudara, respon ini adalah karena apa, saudara? Respon kita ini, kita itu bisa bangun respon yang benar untuk menghadapi setiap situasi kondisi itu. Sekali lagi, kenapa bisa begitu? Saya belajar dari Pak David Basuki bahwa ternyata main goal kita itu adalah hubungan relationship kita dengan Tuhan. Baru metodenya adalah bermitra bersama dengan Dia. Itu yang saya tahu, saudara. Itu yang setiap hari. Artinya apa? Relationship saya dengan Tuhan itu yang maha penting. Sampai saya tahu siapa saya, siapa Tuhan, apa destiny hidup saya, apa yang Tuhan udah kasih di dalam hidup saya. Dan segala sesuatu yang saya kerjakan, saya percaya cuma satu. Kalau saya bermitra sama Tuhan, saya mah kecil banget. Tapi Tuhan saya yang besar. Dialah yang akan melakukan segala sesuatunya. Jadi kalau saya sekarang berkata-kata, saya udah bilang begini, Tuhan, aku bermitra sama Tuhan. Bukan lagi perkataanku, tetapi perkataan Tuhan yang sanggup untuk membalikan keadaan. Benar kan? Karena kalau perkataan saya nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi perkataan saya yang bermitra dengan Tuhan, itu yang sanggup untuk membalikan setiap keadaan. Silakan. So, perbedaannya ada but God. Setiap kali muncul but God, aku percaya. Kalau Tuhan akan berkata begini, aku menyertaimu nak, aku percaya Dia akan mengubah segala sesuatu.
Ketika Tuhan berkata, but God, aku menyertaimu, nak, maka dia akan meng-counter setiap kenyataan yang buruk hanya dengan tindakan satu Tuhan bisa balikan keadaan. Dan kehebatan kekristenan kita dibandingkan dengan yang lain itu cuma satu, saudara. Kita punya Tuhan sebagai the most bisa antara orang-orang yang kalah. Yang membuat kita sembuh di antara orang-orang yang sakit, saudara. Jadi kita tuh berbeda banget gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu mau menyertai kita, bermitra bersama dengan kita, dan melakukan hal-hal yang kita kalau sendirian kagak bisa lakukan itu. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara, aduh, nyata banget. Kita bisa menang, saudara. Silahkan. Baik. Ini satu bagian yang ada di sini saya sampaikan. Tetapi ada juga di dalam imajinasi saya selalu. Jadi artinya apa? Kerap kali masalah itu yang datang mendatangi kita, itu cuma satu, begini. Nggak mungkin aja, impossible. But whatever impossible, God can turn it become possible. Whatever an incurable, sesuatu yang kayaknya nggak bisa sembuh, tetapi ketahuilah, Tuhan bisa memutar balik itu menjadi sembuh. Segala sesuatu yang kira-kira kita udah immovable lah rasanya, saudara, kagak bisa gitu ya. Tetapi Tuhan itu bisa memutar balik menjadi movable, saudara. Saya percaya Tuhan bahwa kata-kata but God itu berkata begini, my God has the final say. Bahkan kepada klien kami yang sudah berkata, project ini saya tunda, katanya begitu, saudara. Tetapi, my God has the final say. Tuhan bilang, kagak bisa ditunda. Jadi saya bilang begini, untuk masalah ini, apa yang Tuhan bilang tidak ditunda, tidak akan bisa ditunda. Tidak akan pernah bisa ditunda. Tidak akan pernah bisa ditunda. Yang terjadi, saudara, memang betul-betul yang terjadi. Tidak bisa ditunda. Padahal klien kami itu sudah sesuatu yang immovable banget. Istilahnya begini, tidak, Pak, tolong. Kenapa tolong? Karena proyek ini kan harus jadi. Tidak bisa. Tunggu nanti COVID-nya selesai. Kata dia begitu, saudara. Tapi kita setiap minggu itu hanya mengatakan kepada dia, telepon ke dia, hanya berkata begini, Pak, proyek ini jadikan. Proyek ini jadikan. Dia bilang begini, tidak jadi. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya telepon karena mudah-mudahan sudah berubah. Itu saja. Setiap minggu kami bertanya, proyek ini jadikan, Pak. Sampai pada akhirnya, saudara, dia akan berkata begini, yes, jadi. Saudara, saya cuma berkata begini ya, kok bisa jadi? Karena apa? Karena Tuhan udah berkata, apa yang dia bilang mau ditunda, bagiku tidak ditunda. So, tidak ditunda. Jadi kita hanya memperkatakan apa yang Tuhan katakan kepada masalah ini. Jadi saya cuma berkata, hey, proyek ini tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Kenapa? Karena Tuhan katakan demikian dan terjadilah. Silakan. Ini adalah sebuah gambar yang selalu memberikan kepada saya imajinasi yang luar biasa begitu loh, saudara. Kenapa? Bayangin, ini orang cuma ngomong dengan kepercayaan. Gunung yang ada di depannya itu bisa terangkat sampai ke akar-akarnya. Wow. Jadi seperti itu, saudara. Saya ingin jadi seperti itu. Silahkan. Silahkan. Gunung kemustahilan menjadi debu. Ada di Markus 11, ayat 22, 23, dan 24. Ini berbicara kepada bagaimana Tuhan itu berbicara kepada pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Tapi dia bilang, aku ini berbuah. Jadi pohon ara itu ngomong sama Tuhan, aku ini udah berbuah. Tapi waktu Tuhan lihat, tidak ada buah di dalam pohon ara itu. Maka Tuhan berkata, untuk selama-lamanya tidak akan ada satupun orang bisa makan buah daripadamu. Tuhan mengutuk pohon ara itu sebagai jawaban dari kebohongannya. Dan satu hari setelah itu, baru terlihat bahwa ternyata pohon ara yang dikutuk satu hari sebelumnya, itu terjadi, saudara. Akarnya itu mengering dan pohon itu menjadi mati. Petrus kaget, kagetnya luar biasa. Dia bilang, waduh Tuhan, apa yang kau kutuk kemarin, sekarang itu terjadi.
Dan di situ Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Artinya apa? Ketika Petrus begitu kaget, karena dia sebetulnya tidak pernah percaya bahwa Tuhan bisa berkata-kata kepada sebuah pohon, dan pohon itu harus tunduk kepada perkataannya. Di situ Tuhan berkata begini, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa itu artinya apa? Saya dan wanita-wanita yang ada di sini yang sedang mendengar, berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal kita tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi dia. Karena itu aku berkata kepada kamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah dengan bulat bahwa kamu sudah menerima, maka hal itu pasti diberikan kepada kamu. Artinya apa, saudara? Yuk, silakan. But God, intervensi Allah yang turun atas sikon yang mustahil bagi manusia, itu justru Allah yang bisa menghadirkan terobosan dan pembalikan keadaan. Apa ini berlaku untuk semua? Enggak, saudara. Yang percaya kepada dia. Nah, ini dia. Yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada apa yang kata Tuhan. Yang percaya kalau Tuhan bilang tidak bisa ditunda, aku percaya kalau Tuhan bilang nggak bisa ditunda, pasti tidak bisa ditunda. Kayak begitu, saudara. Artinya apa? Percaya habis aja sama Tuhan. Itu dia. Silakan. Saya harus memunculkan ini sebagai ayat emas di tahun 2020. Untuk tahun 2020 ini, saudara. Saya menerima ayat ini, saudara, itu di bulan Januari. Mazmur 44 ayat yang keempat. Dia dibilang begini. Sebab bukan dengan pedang aku menduduki negeri. Bukan dengan lengan aku diberi kemenangan. Melainkan tangan kananmu, lenganmu, dan cahaya wajahmu. Sebab engkau itu berkenan kepadaku. Saudara, kalau di Mazmur 44 ayat yang ketiga, itu lebih dahsyat lagi. Jadi artinya apa? Kita belajar untuk memenangkan peperangan itu tidak pernah karena kita kuat, tidak pernah karena kita pinter, tidak pernah karena kita punya strategi, tetapi di sini dikatakan, hadiratmu yang bersinar dalam hidupku keluar, dan pernyataan kuasamu yang dahsyat melalui mulut dan bibir lidah kita, maka kita diberi kemenangan. Karena engkau merasa itu sangat senang atau berkenan banget sama kita. Jadi simbolannya itu cuma satu, saudara. Tuhan itu senang banget memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan itu pengen banget setiap daripada kita itu menang. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat berkenan kepada setiap daripada kita. Dia sedang menunggu setiap anak-anaknya itu bangkit. Untuk apa? Untuk berkata, yes Tuhan, aku ini menang. Menangnya ini harus kelihatan, saudara. Kita nggak pernah bisa berkata, yes aku menang, tapi kagak kelihatan. Kenapa? Waktu kita menang, saudara, kemenangan ini bisa dilihat sama orang-orang lain, bahkan yang belum kenal sama Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan, kemenangan apa yang Tuhan mau saya perlihatkan? Tuhan bilang begini, ketika engkau bisa bayar gaji full setiap bulan, itu kemenangan. Aduh, saya bilang, yes, sampai dengan hari ini, 250 orang, saudara. Dan kami bayar itu full, saudara. Dan saya percaya itu adalah kemenangan yang diberikan kepada Tuhan untuk kita. Supaya apa? Supaya setiap mata itu boleh melihat bahwa perusahaan kami ini bukan perusahaan saya, ini perusahaannya Tuhan. Dan ada kuasa ketika kita menyerahkan usaha kita itu ke tangan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab, bukan kita lagi. Dan di situ saya melihat, saudara, betul-betul. Kayaknya Tuhan gak izinkan kita tuh kalah, saudara. Tuhan tidak pernah izinkan kita itu kalah. Jadi untuk setiap masalah itu kalau udah datang ya saudara, itu wah bersatu jalan dia nyerbu saya, saudara. Tapi saya cuma percaya, bertujuh jalan, semua musuh-musuh saya harus lepas dari hidup saya. Tidak bisa. Itu yang saya katakan. Kenapa? Firman-Nya katakan begitu. Untuk orang jadi menang, itu bukan orang yang ketimpuan sampai masalah, sampai menjadi orang yang luar biasa, saudara. Nggak mau.
Dan saya katakan, Tuhan, firman-Mu berkata, masalah boleh berdatangan. Tetapi mereka datang untuk apa? Untuk habis itu keluar dan meninggalkan jarahan buat saya. Itu saja. Dan itu yang menjadi sesuatu yang di dalam hidup saya. Silakan. So, bagaimana strategi kemenangan dari Tuhan? Kemenangan, strategi kemenangan yang Tuhan kasih itu pasti supranatural, saudara. Sekali lagi, nggak bisa pakai kepandaian kita, kagak bisa pakai strategi kita, tidak bisa pakai juga pengalaman kita, ya. Semuanya supranatural. Supranatural ya, supra itu Tuhan, manusia saya yang kecil, itu aja. Artinya apa? Strategi Tuhan itu adalah strategi yang datang dari Tuhan, supaya kita bisa melihat hasil-hasil yang dahsyat. Lebih dari apa kalau kita yang melakukannya. Silakan. Strategi yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Untuk kita bisa menang. Untuk kita bisa mengalami but God. Ya, silakan. Tuhan berkata, iman sebiji sesawi itu adalah percaya hanya kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang sanggup memutar balik. Percaya hanya kepada Tuhan. Jadi setitik aja nih saudara, percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada diri sendiri. Kalau percaya kepada diri sendiri kagak bisa, saudara. Tapi kalau saya letakkan kepercayaan saya sama Tuhan, biar itu cuma satu titik, aduh terjadi. Dan Tuhan berkata, ketika kamu percaya kepadaku, itu sama dengan engkau menghormati aku. Yes. Percaya itu artinya apa? Menyerah aja total ke dalam kedaulatan Tuhan. Bergantung aja seutuhnya dengan apa yang Tuhan sampaikan, strategi-strateginya. Walaupun sometimes kelihatan stupid, saudara. Tapi saya mau tetap melakukan itu loh. Apapun yang terjadi dan belum terjadi, saudara. Saya mau mengucap syukur. Saya mau ketawa-ketawa, saudara. Dan kenapa? Karena Tuhan bilang begini, udah pasti terjadi nak. Tapi kalau hari ini kamu belum lihat, janganlah engkau langsung bilang gini, nggak mungkin terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi, saudara. Apapun yang Tuhan bilang pasti terjadi, itu pasti terjadi. Jadi bagian saya apa? Ya udah aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Saya bisa hahaha loh, saudara. Kemarin saya lakukan juga. Ada satu orang klien yang bilang begini, nilai kami yang harus dia bayarkan itu cukup lumayan besar. Kemudian dia bilang begini, saya akan cicil lah. Saya akan cicil dulu ya Bu ya. Baik dicicil. Tetapi saya bilang begini, betul Bu. Tetapi berikan kepada saya perlakuan yang istimewa. Itu saja. Saya katakan seperti itu karena Tuhan suruh saya katakan begitu. Habis itu, baik Bu, saya akan lakukan itu. Dalam nama Yesus tidak ada cicil menyicil. Di hati saya katakan seperti itu. Lalu saya tutup telepon itu, lalu saya ketawa. Saya ketawa kencang-kencang. Saya bilang, yes! Why? Aku membangkitkan imanku sendiri, saudara. Dan aku bilang begini, aku tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Dia pasti bayar saya full. Tidak mungkin dicicil. Tidak mungkin dicicil. Saudara, aduh. Itu yang membuat ya saudara, tetap loh roh ini menyala-nyala loh saudara. Kenapa? Karena saya melihat Tuhan itu bermitra bersama dengan saya. Saya nggak sendirian. Dia ada bersama dengan saya kan. So kenapa saya harus meragukan apapun juga yang datang dari dia. Silakan. Asal iman atau asal kepercayaan itu. Roma 10 ayat yang ke-17. Silakan. Asal iman. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Artinya apa? Iman atau kepercayaan itu nggak bisa beli dimanapun juga. Hanya bisa diperoleh waktu kita mendengar firman, membaca. Seperti begini saudara. Inilah firman itu. Firman itu, kalau kita dengar orang khotbah, itu selalu kita simpan gitu ya. Seringkali adanya di kepala, saudara. Kita olah sampai begitu. Tapi itu salah. Harus disimpannya itu di dalam hati. Sampai kita menemukan perkataan Tuhan sendiri terhadap firman itu yang saya katakan itu pewahyuan. Nah, pewahyuan dari firman itu yang akan memunculkan iman di dalam hidup kita, saudara. Iman itu akan membantu kita memahami apa yang kita pasti nggak bisa ngerti dengan logika kita. Bayangkan saudara, uangnya belum datang, tapi Tuhan bilang, ayo berucap syukur, ayo mengucap syukur. Bilang itu sudah datang, bilang itu sudah datang, kayak begitu Tuhan. Kayaknya kok nggak masuk akal. Semua orang bilang gini, Bu, belum datang Bu. Ntar kalau udah datang baru ibu tepuk-tepuk tangan. Nggak apa-apa. Sekarang pasti datang. Dan saya akan bertepuk tangan. Saya akan bertepuk tangan pasti datang.
tidak mungkin tidak datang. Secara mata belum datang, saudara. Tapi saya udah bertepik sorak. Saya udah bersyukur aja sama Tuhan. Pasti datang Tuhan, pasti datang. Tuhan gak mungkin gak datang. Pasti datang. Silahkan. Iman itu jadinya mendengar firman. Kita cerna. Oh, kita tahu nih isi firman begini. Kita ngerti kenapa Tuhan memberikan firman ini kepada saya. Kata meyakini firman itu baru terjadi waktu kita mengerti ada perkataan Tuhan sendiri atau pewahyuan Tuhan untuk supaya saya tahu bahwa Tuhan kasih firman ini untuk saya. Habis itu, deklarasikan firman itu. Selalu saya mendapatkan adalah begini, bahwa Tuhan berjalan di depanku laksana api yang menghanguskan. Menghancurkan musuh-musuhku di depanku seketika. Wow. Itu diulang, ada ulangan 9 ayat yang ketiga. Saya selalu memperkatakan itu, saudara. Dan saya bilang, Tuhan musuh-musuhku ada di depan. Tapi saya percaya Tuhan akan menghanguskan setiap musuh-musuhku itu. Seketika, 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 seketika. Dan itu yang terjadi, saudara. Dan itu yang terjadi. Jadi saya mau bilang, wow, apa yang kita dapat firman, logos, kita cerna, kita dapatkan pewahyuan, kita katakan, itu berkuasa. Silakan. Saya pernah mendapatkan satu vision seperti ini. Mestinya ini lebih banyak, saudara. Nggak cuma pedangnya itu 3. Tetapi seseorang yang 360 derajat, saudara, itu dikelilingi dengan pedang, saudara. Dan pedang itu berapi-api. Dan orang ini kemanapun dia jalan, saudara, saya lihat loh, kagak ada satupun musuh yang berani mendekat kepada dia. Dia itu full of firman. Dan Tuhan mau kita seperti ini. Tuhan mau saya seperti ini. Artinya apa? Full of firman. Setiap respon kita, itu responnya firman. Setiap respon apapun keadaan buruk, responnya firman. Itu yang Tuhan mau. Silakan. Tanda percaya. Nah ini dia. Saya udah percaya kok. Tandanya apa ya? Tandanya itu penuh damai sejahtera. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, damai sejahtera yang sempurna, mutlak, mengelilingi mereka yang imajinasinya itu penuh banget dengan engkau. Sebab dengan berani mereka itu percaya kepadamu. Imajinasi saya itu adalah rahim rohani bagi saya. Adalah pusat kreatif saya. Imajinasi itu berkuasa banget loh, saudara. Imajinasi itu adalah apa yang aku tuh bawa dan ada di dalam imajinasi ini. Ada banyak orang yang punya imajinasi itu menakutkan. Dia bilang, segala rupa, saudara. Pandemi ini akan membuat kita bangkrut. Pandemi ini akan membuat kita sengsara. Pandemi ini akan membuat kita bla 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 bla. Imajinasinya itu luar biasa, saudara. Dan saya bilang begini, Tuhan aku nggak mau. Kenapa ada imajinasi kayak begini? Karena dia masukkan segala sesuatu yang datang dari dunia ini untuk apa? Untuk dia olah di pikirannya. Dan ini membangun imajinasi belum terjadi, tapi udah terjadi bagi dia, gitu saudara ya. Jadi saya mengerti kenapa Yesaya berkata, imajinasinya itu penuh dengan engkau, penuh dengan Tuhan, penuh dengan firman, penuh dengan janji-janji Tuhan, penuh dengan kesaksian-kesaksian tentang kedahsyatan Tuhan. Silahkan. Kita punya pilihan sebetulnya untuk fokus sama masalah atau fokus kepada Tuhan, yaitu solusinya. So, bagaimana kita itu supaya kita tuh bisa percaya? Silahkan. Fokus kepada masalah atau fokus kepada Tuhan? Ya, silakan. Fokus kepada masalah atau fokus kepada Tuhan? Kita punya pilihan. Setiap kali ada masalah datang, aduh, susah banget deh untuk kita bilang, aduh nanti bisa terjadi ini, bisa terjadi ini, bisa terjadi ini. Tetapi ini yang saya berlatih. Merenungkan kekuatan Tuhan di dalam nama Tuhan. Dan kesaksian yang berkaitan dengan nama tersebut. Saya punya satu ruang ibadah, saudara. Ruang ibadah ini, pinggir-pinggirnya itu penuh dengan nama-nama Tuhan. Dan ini nama-namanya. Ada Yehova Jireh, ada Yehova Rafa, ada Yehova Nisi, ada Yehova Shalom, Shama, El Perashim, El Shaddai. Semua itu ada, saudara. Lalu Tuhan pernah berkata sama saya, ini pajangan tok atau berkuasa sesuatu.
Saya kaget waktu Tuhan katakan begitu. Saya bilang begini, maksud Tuhan, nama-nama ini yang mengelilingi kamu saat ini adalah nama-namaku yang dimana apapun yang engkau butuhkan, aku tuh siap jalan. Artinya begitu, saudara. Dan setiap nama-nama ini, kamu tuh harus punya kesaksian. Kesaksian tentang Tuhan yang mencukupkan ketika tidak punya apapun. Tiba-tiba Tuhan datang sebagai Yehova Jireh bagimu. Punya nggak kesaksian untuk itu? Saya bilang, punya Tuhan. Saya pernah nggak punya uang sama sekali, saudara. Tapi perusahaan ini harus, istilahnya, harus HUT 60 tahun. Nah, itu dia. Nggak punya uang lebih untuk melakukan itu, saudara. Tapi saya lihat tentang ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang mencukupkan. Sebab waktu saya bilang, Tuhan mau ngapain? Tuhan bilang pesta. Pesta kan perlu duit, Tuhan. Aku sediakan. Wow, keren banget kan, saudara? Waktu Tuhan bilang, Tuhan sediakan, aku cuma bilang gini, yes, aku percaya Tuhan sediakan. Betul, saudara. Nilainya itu sampai 5 miliar tanda. Tapi semua itu Tuhan yang sediakan. Bagaimana cara-cara Tuhan menyediakannya, itu nggak masuk di akal. Tapi Tuhan yang menyediakan. Mujizat yang terjadi karena nama Tuhan yang kita percaya. Itu menjadi pijakan untuk saya bisa menjawab tantangan saya di masa hari ini. Kenapa? Sebab saya punya pengalaman yang dahsyat tentang Tuhan. Imajinasi saya itu nggak imajinasi yang buruk, saudara. Tapi imajinasi saya itu adalah, waduh, Tuhan waktu itu aja nggak punya duit sama sekali. Tuhan bisa gelontorkan uang yang luar biasa. Saya tuh baru berimajinasi ini ya, saudara ya. Percaya apa enggak? Saya mendapatkan proyek sebelum pandemi ini. Proyeknya belum selesai, saudara. Baru ngerjain 30%. Masa kliennya itu memberikan kepada saya 100%. Sudah diberikan. Sepertinya begini, Tuhan tahu nanti ada pandemi. Berarti mungkin ada keseretan dan sebagainya. Tapi Tuhan udah memberikan terlebih dahulu. Waktu saya tanya, Pak, kan belum kelar, enggak apa-apa. Saya bayarkan dulu, lunas seluruhnya. Saya cuma bilang begini, Yehova Jireh. Engkau Tuhan yang mencukupkan. Aduh, betapa saya percaya. Oleh karena itu saya mengatakan begini. Ada banyak orang tidak pernah menerima mujizat datang dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak punya landasan untuk percaya. Atau dia punya sesuatu di mana dia selalu lupa dengan mujizat yang pernah Tuhan berikan kepada dia. Itu sebabnya, saudara, setiap kali mujizat itu terjadi, catat. Wow, ini Yehova Rafa loh. Aduh, Tuhan yang menyembuhkan. Pagi hari ini, saudara, saya pusing, minta ampun pusingnya, sakit. Yes, dan saya praktis ini. Yehova Rafa, aku katakan, aku nggak ngomongnya terlalu jauh. Aku bilang ini, rasa sakit keluar dalam nama Yesus. Rasa sakit keluar dalam nama Yesus. Pusing keluar dalam nama Yesus. Enggak langsung terjadi, saudara. Tapi aku tetap katakan itu. Aku bertepik sorak. Aku terus bertepik sorak. Bisa makan obat sih. Tapi nggak mau. Kenapa? Karena aku mau melihat Yehova Rafa itu nyata atas hidupku. Supaya apa? Supaya aku nih lagi praktis iman, saudara. Iman apa? Kesembuhan. Kan harus latihan dong. Untuk itulah segala sesuatu, kalau saya harus dites sama Tuhan, pasti iman saya tambah kuat. Kayak gitu loh, saudara ya. Silakan. Fokus lagi kepada apa untuk saya percaya sama Tuhan? Yaitu fokus kepada Tuhan. Saya itu siapa sih? Wah, saya itu anak kesayangan Bapakku di surga. Aduh, my father loved me so much. So much. Whose I am. Aku ini milik kesayangan Allah yang dihargai, dihormati, dan dipercaya. Bapak di surga itu percaya loh sama saya. Percaya sama saya. What I have, aku punya kuasa kebangkitan. Yang Tuhan Yesus miliki, membangkitkan dia dari mati, hidup kembali, ada padaku. Jadi aku punya kuasa juga untuk membalikkan keadaan dengan solusi surga. Kenapa? Karena Bapakku ada bersama dengan aku. What purpose? Yaitu mencapai destiniku, duta besarnya di marketplace. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan surga di atas muka bumi ini. Dan hari-hari ini kita butuh banget itu. Butuh banget itu. Dan itulah tujuan saya, itulah destiny saya.
Saya mungkin tidak ada di gereja sering-sering gitu, enggak gitu. Tapi saya ada di marketplace, di tempat saya bekerja, di situ kerajaanmu. Itu harus terjadi. Ya, silakan. Fokus kepada tuntunan dan perintah Dia. Nah, ini perintahnya, saudara. Saya percaya ini perintah untuk kita semua. Kalau Tuhan tuh selalu bilang gini, terhubunglah ke surga, terhubunglah ke surga. Waduh, ini artinya apa nih terhubung? Terhubung tuh connected 100%. Hanya melakukan agenda surga, hanya melakukan apa yang penting bagiku, itu yang kau lakukan. Untuk apa? Supaya kamu bisa menjadi orang yang mendatangkan anugerah dan kebajikan bagi setiap orang atau setiap situasi yang bertemu dengan kamu. Kayak gitu, saudara. Jadi artinya apa? Terhubung, silakan. Terhubung itu artinya stay connected with God. Stay connected with God. Yes, saya itu setiap hari bangun jam 4 pagi sampai jam 5:30, 6, saya itu soaking, saudara ya. Itu saya pikir udah cukup, saudara. Udah cukup, kayaknya begitu, saudara. Tetapi saya dibukakan sesuatu tentang gerakan 1 jam sekali. Sepanjang saya ada di kantor juga, saudara. Setiap jam, saya mau stay connected with my God. Itu dia. Artinya apa? Saya pakai ini. Jam 9 tank, jam 10 tank, jam 11 tank. Saya ngapain, saudara? Saya menyembah Dia kah? Saya memuji Dia? Saya berdoa kah? Saya mendeklarasikan kah? Saudara, itu saya betul-betul mau katakan, ini yang saya lakukan. Kenapa? Karena ketika kita ada di dunia ini, saudara ya, betul-betul ya, yang namanya pikiran kita itu tuh, kalau nggak connect sama Tuhan itu gampang untuk ke kanan dan ke kiri, begitu, saudara. Tapi ketika kita punya kedisiplinan untuk berdoa, entah itu memuji Tuhan kah, untuk berdeklarasi kah, untuk apa? Pokoknya terserah dah Roh Kudus itu mau. Pokoknya Tuhan jam 9, I am yours. Aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Aku memuji keperkasaan-Mu Tuhan. Kadang-kadang saya nyanyi, kadang-kadang saya deklarasi, saudara. Saya lakukan. Pokoknya tuh saya tahu untuk supaya apa? Untuk supaya saya mengerti bahwa saya stay connected with Him. Stay connected with Him. Stay connected with Him. Saudara, saya melakukan ini. Dan saya melihat mujizat itu terjadi. Aduh, saya kaget. Kenapa? Kenapa? Karena ketika saya lakukan seperti ini, saudara, tiba-tiba muncul telepon dari anak buah saya dan berkata, Bu, saya ini ketabrak, Bu. Habis itu diseret sama yang nabrak saya, Bu. Tapi saya tidak apa-apa, Bu. Saya tetap hidup. Aduh, saudara, dia ngomong seperti itu. Saya ini rasanya, aduh, hati saya jatuh ke bawah, saya mesti pungut lagi, ambil lagi. Saking kaget. Tapi di situ saya tahu. Bayangkan, ketika kita terhubung dengan Tuhan, saya nggak ngerti apa yang Tuhan sedang lakukan, tapi yang saya pastikan Tuhan bisa mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu si Rani ini, loh, saudara. Tanpa saya mengerti bagaimana caranya, saya nggak perlu ngerti caranya, tapi yang saya perlu ketika kita terhubung sama Tuhan, terus-menerus, saudara, mujizat itu bisa terjadinya itu cepat. Mujizat itu nggak harus melulu untuk kita, saudara, tapi untuk orang-orang yang bersama dengan kita. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi, saudara. Dan Tuhan itu cuma bilang begini, kalau udah connect sama aku kan enak ya. Apapun juga yang mustahil jadi nggak mustahil. Apapun juga yang rasanya susah banget terjadi, jadi terjadi, Mir. Begitu aja dah. Ya saya mau percaya Tuhan. Ya, nanti dicoba ya. Silahkan. Baik. Strategi yang kedua adalah berkata kepada gunung dan masalah kita. Nah, begini. Seringkali masalah itu kita terbeban dan kita ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan tentang besar. Baru mengerti, saudara. Masalah itu akan ngomong sama kita kecuali kalau kita ngomong sama Dia dan mengenyahkan Dia. Silakan. Kuasa Allah ternyata hanya bisa bekerja ketika diperkatakan atau voice activated. Tidak diperkatakan, tidak terjadi. Jadi sama, silakan. Perkataan, saya katakan bahwa kalau kita udah ditransform pikirannya oleh Tuhan, kita itu mendapat otoritas dari Tuhan untuk jadi jubirnya Tuhan sendiri. Bagaimana artinya? Apa yang kita katakan, Tuhan membuatnya terwujud. Kayak gitu, saudara. Karena pikiran kita udah nyambung sama Tuhan ya. Silakan. Kata-kata kita itu punya kuasa mencipta.
Sama seperti Tuhan menciptakan, kita juga punya kuasa menciptakan itu, saudara ya. Silakan. Kita akan mendapatkan apa yang kita percayai dan kita katakan. Kejadian 1 ayat yang kedua sampai 3. Waktu bumi belum membentuk kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Tuhan berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Jadi di situ saya berkata, Tuhan aja ngajar. Kamu tuh harus ngomong kepada kegelapanmu, kamu harus ngomong kepada masalahmu, dan apa yang kamu ngomong itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Silakan. Amsal ke-12 ayat 14a. Orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. Kita akan makan buah perkataan kita. Kita akan mendapatkan persis seperti yang kita katakan. Jadi artinya apa saudara? Yuk, percayalah, perkatakanlah, but God itu pasti terjadi. Jadi artinya apa? Berarti segala masalah yang ada itu cuman harus kita perkatakan. Katakan saja dan itu terjadi. Seperti saya pusing, saudara. Saya mau galon yang begini. Pusing, sakit, keluar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kamu nggak bisa ada di sini. Di dalam nama Yesus. Dan pusing itu segera keluar, saudara. Kita berbicara juga kepada rekening, saudara. Kepada rekening. Kalau saya di perusahaan itu ada rekeningnya. Dan saya berkata begini, rekening, kamu harus berkelimpahan. Kamu harus berkelimpahan. Kamu harus berkelimpahan. Enggak bisa seret, enggak bisa kosong. Berkelimpahan, 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 berkelimpahan. Harus terjadi. Harus terjadi. Nah, berkelimpahan itu artinya bagaimana? Kita dapat pekerjaan. Dan orang yang tadi yang harus bayar kita, klien yang harus bayar kita, itu bayar. Saudara, bukan main. Itu semua terjadi. Di hari-hari seperti ini, dikala orang-orang berkata, susah ya pekerjaan. Enggak susah, saudara. Pekerjaan itu mendatangi kita. Sampai ada satu orang itu berkata seperti ini. Kayaknya nih ya, kenapa sih kok masih pada sibuk di situ? Nyari apa sih? Nyari kerjaan. Bisa dapat? Bisa. Aduh, gue kok enggak? Kayaknya nih gue ini kurang ya. Ini kurang apa ya? Kurang memberi. Kurang mengamal kayaknya ya. Gue ini kurang amal sepertinya. Kurang amal. Dia katakan seperti itu. Tapi saya mau katakan begini. Bukan kurang amal, saudara. Kalau kita memang hanya perlu percaya. Hanya perlu percaya. Tuhan kan bilang, kamu harus menang. Kamu harus menang nih. Artinya apa? Aku percaya Tuhan mau saya menang. Bagaimana cara menangnya? Ya panggil aja proyek-proyek untuk datang. Panggil aja proyek-proyek itu untuk datang. Dari semuanya panggil. 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 Kata panggil itu benar-benar panggil, saudara. Panggil, panggil, panggil. Terima kasih sudah datang, Tuhan. Terima kasih sudah datang, Tuhan. Dan itu datang, saudara. Saya sendiri berkata begini. Tuhan, saya mungkin seperti Petrus. Kadang-kadang aku harus tercengang dan berkata, kok bisa? Tuhan bilang, kurang percaya. Jadi saya berkata begini, hari ini saya hanya berkata, ayo percaya sama Tuhan. Katakan kepada masalahmu. Jangan sampai masalahmu yang mengatakan kepada kita. Kenapa? Karena luar biasa. Kalau masalah itu datang dan dia akan berkata, mati deh kamu. Aduh, saya nggak mau begitu. Saya harus mengatakan. Kalau ibaratnya kekurangan kita akan berkata, rekening berkelimpahan. Project berdatangan, project berdatangan, project berdatangan, project berdatangan. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Akan kepada saudara. Kalaupun itu belum terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tetap teguh, tetap percaya saja, tetap bersuka cita, tetap bertepuk tangan, saudara. Sampai itu terjadi, sampai itu terjadi, sampai itu terjadi. Disitulah yang saya pelajari dan disitulah yang saya katakan pada hari ini. Saya harus stop sampai di sini, tetapi ada sesuatu yang indah sekali. Mungkin Vito boleh tolong setelah ini. Ini adalah mungkin nggak bisa saya ini beri laporan kemenangan. Artinya apa? Kirimkan kata-katamu itu hanyalah untuk sesuatu yang positif. Kalau kamu mau berbicara, kirimkan kata-katamu itu untuk sesuatu yang positif. Contohnya begini, Bu,
ada pencuri masuk nih, memata-matai rumah kita. Saya langsung berkata begini, oh pasti bisa ditangkap. Pasti kita akan memiliki pengamanan yang luar biasa. Bayangkan nggak saudara, ada pencuri itu mau masuk mengamat-ngamati kantor kita di Bali. Begitu saya dapat dengar itu, saya langsung balikan, saya katakan begitu. Pasti ada jalan keluar. Pasti kita akan membuat satu pengamanan yang luar biasa. Dan pencuri itu tidak bisa mencuri apapun juga dari kita. Perkataan itu adalah respon yang pertama, saudara. Kadang-kadang kalau kita respon itu, saya juga harus belajar. Kadang-kadang respon kekagetan kita itu enggak seperti itu. Mungkin bilang gini, aduh kenapa bisa begitu ya? Bisa begitu saudara. Tetapi saya mau belajar sekarang. Responi itu dengan apa yang Tuhan akan lakukan, saudara. Responi dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Dan itu yang akan segera terjadi. Saya yang kecil-kecil aja, saudara ya. Contoh, kemarin ada air yang tiba-tiba meluncur itu di ruang praktek yang ketiga. Kita tidak tahu apa yang terjadi di situ. Tapi saya sudah perkatakan, itu masalah bocor. Saya bilang gini, bocor, kamu nggak boleh bocor lagi. Pasti ketahuan bagaimana, pasti selesai dengan cepat dan sederhana. Pasti. Saya belum lihat, saya belum mengerti, tapi saya sudah perkatakan itu. Dan betul, apa yang saya perkatakan, itu yang terjadi. Masalahnya cuma sederhana. Ternyata yang harusnya ada putarannya, itu tidak terpasang, saudara. Di situ saya mengerti bahwa ternyata kita ini itu bisa mengatur masalah kita. Tidak terus harus jadi masalah, tapi harus dibalik untuk menjadi kemenangan yang luar biasa. Itu yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudara, dan saya percaya ada banyak hal yang ada di belakang, tetapi saya percaya saya harus berhenti pada saat ini, karena saya mengerti, saudara, semua yang kita percayai masuk ke perkataan kita, dan Tuhan akan membuat itu terjadi. Amin.